Ayat hafalan Minggu 23 Agustus 2020 dari Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Ayat hafalan hari ini Yeremia pasal 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai padamu. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Hafalan hari Minggu 23 Agustus 2020. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Minggu 23 Agustus 2020. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa saja yang ada padaku mengenai kamu. Minggu ini Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, kita bersyukur lagi kita bisa bertemu beribadah kepada Tuhan. Meskipun kakak-kakak di tempat ini, adik-adik semua di rumah, kita semua bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar ya, sama-sama memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kami bersyukur Kami bersyukur buat kesehatan buat kesehatan yang Tuhan beri yang Tuhan hingga beri hari ini. hingga hari ini. Kami hendak Kami hendak memuliakan, meninggikan meninggikan nama Tuhan, nama Tuhan. karena Tuhan Karena Tuhan terlalu baik terlalu dalam baik hidup kami. dalam kehidupan Tuhan kami. sudah Tuhan sudah menyertai kami. menyertai Tuhan kami. sudah Tuhan sudah memberkati kami. memberkati Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. akan Kami akan memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Kami rindu Kami rindu memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Aku pahlawan kecil. Yesus pasti mampu. Yesus panglima. menjadi panglima kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Big or small, short and tall. Kita pujikan pujian ini. Semua dicintainya.
Tuhan. Aku bisa. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian selanjutnya. Ya, sama-sama ya, belajar ya pujian ini ya. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Luar biasa. Luar biasa. Oke, ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita pujikan mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar bersama. Yo, sama-sama.
ditutup, tangannya dilipat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Dan nanti saya minta Mbak Dwi pimpin dalam doa. Yuk, kita mau tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Ikuti Tante Dwi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Ajar kami duduk diam sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan boleh tertanam di hati kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Tante yakin walaupun ibadahnya online tidak mengurangi sukacita kalian untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang pahlawan yang gagah berani. Nah, kalau di dalam kehidupan kita di bangsa Indonesia itu ada banyak pahlawan. Ada pahlawan pahlawan pendidikan. Siapa yang tahu? Namanya Ki Hajar Dewantoro. Ada lagi Pangeran Diponegoro. Ada lagi pahlawan Supriyadi. Ada lagi pahlawan yang pintar mengatur strategi perang. Dia adalah Kapitan Patimura. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Mereka berjuang melawan bangsa penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam Alkitab kita juga ada banyak pahlawan. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh pahlawan yang gagah berani. Dia ini dulunya adalah anak yang minder, anak yang tidak pede, suka ragu-ragu. Tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Median. Nah, sudah siap adik-adik semua yang di rumah untuk nonton video singkat dari kepahlawanan Gideon ini? Siap belum? Tante tunggu sampai semuanya siap. Nah, pada penasaran semua ya? Lihat videonya? Nah, ini dia videonya. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata,
terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari, lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Nah, kita semua sudah lihat videonya tentang bagaimana Gideon yang dulunya ragu-ragu, dulunya tidak pede, tapi dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Nah, Gideon ini berasal dari suku Israel yang paling kecil. Dia adalah anak seorang petani. Tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Nah, pertama, berapa pasukan yang terkumpul? Orang-orang Israel yang siap perang berapa kira-kira? Tadi sudah lihat videonya kan? Ada 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang, kebanyakan Gideon. Akhirnya yang takut dan gentar disuruh pulang. Yang pulang berapa tadi? Ada 22.000 orang. Sisa berapa adik-adik? Sisa 10.000. Ternyata Tuhan masih bilang lagi, terlalu banyak. Akhirnya dipilih lagi menjadi tinggal berapa? Tinggal 300 orang. Nah, kira-kira dengan 300 orang melawan orang Midian yang jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 135.000. Wah, kira-kira gimana ya adik-adik? Menang apa enggak kira-kira Gideon? Tentu saja Gideon menang melawan orang Midian. Kalau dalam peperangan zaman sekarang itu senjatanya sangat canggih. Ada yang pakai bom, ada yang pakai senjata laras panjang, ada pakai rudal. Kalau bangsa Indonesia dulu perangnya pakai apa? Pakai bambu runcing, ada yang pakai pedang, pakai tombak. Tapi senjata yang dipakai Gideon ini adalah senjata yang aneh. Nggak ada sebelumnya perang membawa senjata yang aneh ini. Ada 3 senjata yang dipakai Gideon untuk memperlengkapi pasukannya. Siapa yang tahu kira-kira? 1, ada sangkakala. Kalau nggak tahu sangkakala, trompet ya. Ada buyung atau kendi, tempat air orang zaman dahulu, tempat air orang zaman dahulu biasa pakai. Juga ada suluh ataupun obor. Gideon memperlengkapi pasukannya dengan senjata tadi.
dengan senjata 3 tadi. Nah, bukan karena senjatanya yang luar biasa, bukan karena pasukan yang banyak atau taktik perang yang hebat, taktik perang yang bagus, Gideon dapat memimpin bangsa Israel melawan orang Median. Tapi karena apa? Karena Tuhan bersama dengan Gideon, karena Tuhan yang menyertai Gideon bersama orang Israel, sehingga orang Israel menang melawan orang Median. Nah, pesan Tuhan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik yang di rumah, dari cerita Gideon ini adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Kalau Gideon tadinya malu, tadinya minder, tapi oleh karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemampuan, sehingga Gideon mampu memimpin bangsa Israel memperoleh kemenangan. Begitu juga adik-adik semua. Walaupun ku kecil, lemah, kita tadi sudah memuji Tuhan seperti itu ya. Ku percaya Yesusku luar biasa. Nah, kalau ada Tuhan Yesus yang luar biasa beserta dengan kita, tidak ada yang mustahil. Adik-adik semua kelak besar boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Nanti ada yang dari Blitar atau dari Ngunut, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, wali kota, bupati, ataupun jadi bapak lurah. Tidak ada yang mustahil, karena Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat, sehingga kelak di masa depan kalian boleh berhasil menjadi pemimpin-pemimpin yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan lupa kita percaya, taat kepada Tuhan, bahkan kita tidak lupa harus rajin belajar. Nah, sekian firman Tuhan yang Tante sampaikan hari ini, boleh memberkati adik-adik semua yang di rumah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini Tante ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 25. Nanti dibaca di rumah. Yang belum bisa baca, minta tolong mama papa untuk membacakannya. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tante ulangi ya, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, videonya bisa dikirim di grup sekolah minggu ya. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya dan nanti videonya boleh dikirim. Sekian firman Tuhan, boleh memberkati kita semua. Nah, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Ayo sama-sama Tante tunggu sampai semuanya siap untuk berdoa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua anak-anak-Mu punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang memampukan kami kelak besar, kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.